Hai creative people. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen inspirasi. Nah, kita akan bertemu dengan Denny Darko dan Rizky dari Breeze Entertainment. Nah, Denny Darko ini adalah seorang pesulap yang lebih dikenal sebagai bisa menghipnotis nih. Dia sering menghipnotis artis-artis nih di sini, seperti kayak kita lihat dia bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, juga Atta Halilintar. Nah, kalau Rizky dari Breeze Entertainment, kita akan mendapatkan tips-tips bagaimana memulai menjadi YouTuber. Kita langsung aja yuk, kita lihat yuk seperti apa ya. Oh iya, satu lagi, Mas Darko ini dulu pernah sekolah desain. Nah, kita juga akan mencari informasi tips-tips nih ala Mas Darko bagaimana membangun rumah di lahan yang sempit. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk sedikit aja sih apa yang biasa dikerjakan sama Mas Darko nih sehari-hari. Jadi Mas Darko ini biasanya ngerjain artis-artis untuk dihipnotis loh. Kita lihat sedikit aja ya. Let's go. Coba yang paling lu sayang pegang tangannya. Sama seperti cinta. Kalau terlalu jelek. Wah, kalau pada bener. Wah, masalah pribadi lagi nih. Coba teh gigi, coba 5, 6, 7, masa segitu lang, 8, 9, 10 tidur. Nah, itu tadi tuh profilnya Mas Darko. Tapi sebelum ketemu Mas Darko, kita akan dapetin tips sedikit ya dari Rizky dari Breeze Entertainment bagaimana menjadi YouTuber pemula. Nah, Rizky ini adalah YouTuber yang bukan artis tapi bisa ikutan eksis loh. Kita lihat yuk tips-tipsnya. Hai, ini Rizky. Hai, Breezer, salah ya. Ini YouTube channelnya Maya Yuniska, kreatif with A dan M. Apa itu A-nya? Anis Was dan Maya Yuniska. Iya, betul. Produser gue yang waktu masih kecil gue. Terus temen gue zaman masih kerja di Trans TV dulu. Nah, sekarang kita sedang ada di salah satu rumah. Ya, mundur. Rumah salah satu talent saya. Ya. Dan sekarang Maya nih lagi menginterogasi rumah dia. Ini dia. Tahu tapi talent saya lagi di bawah, saya juga nggak tahu tuh di mana. Makanya nih gue yang review ya, gue nggak tahu di sana mainan apa semua namanya. Nah, ini Rizky ini adalah YouTuber sukses juga ya. Boleh dong dikasih tipsnya dong Rizky, gimana dong? Kamu kan sekarang followernya udah berapa ya? Saya masih 86.000 menuju 96.000. Saya belajar dengan dari talent saya, Bapak Denny Darko. Itu dia kayaknya udah muncul. Ntar dulu, kasih tips-tips YouTuber dulu dong. Kan kamu tuh bukan artis ya. Kok bisa banyak sih viewersnya, gimana caranya? Nah, sekarang karena konten saya itu adalah konten-konten di belakang layar dunia entertainment Indonesia, yang kebetulan saya waktu itu kan kerja menjadi karyawan TV. Ini salah satunya Ibu Maya ini teman saya waktu zaman kerja di TV. Jadi saya collab lah dengan orang-orang itu. Dan mereka itu semua collab di channel saya tanpa dibayar loh, Breezer. Dan kita bisa berbagi informasi tentang kehidupan di belakang layar, dan itu segmented kan segmennya. Jadi makanlah. Jadi apa tips kamu buat YouTuber baru? Tipsnya buat channel dulu. Habis buat channel, baru deh bikin konten apa, lihat penonton lu lebih suka konten-konten yang apa. Nah, itu yang diterusin. Terus, ya masih bikin channel aja dulu, udah. Penghasilan Anda berapa, Pak? Waduh, saya masih kecil, Pak. Paling gede dari YouTube dapat berapa? Masih nggak nyampe 2 digit, belum ada 2 digit, tapi ya disyukurin aja. Yang penting kan daripada kita pandemi job lagi sepi juga kan, nggak bisa keluar juga. Kalau YouTube bisa bikin di rumah. Kalau dimonetasi berapa lama, Pak? Biasanya kalau saya sih YouTube channelnya tuh 3 bulan ya. Wih, cepet ya. 3 bulan dimonetisasi. Terus konten apa itu waktu itu yang meledak? Meledak, nah, ramalan dengan Bapak Denny Darko, tentang ramalan presiden. Oh, ramalan presiden ya? Iya. Jadi Darko ini bisa ngeramal juga ya? Dia bisa ngeramal, dia bisa hipnotis, bisa. Dan dia desainer juga ya? Dia desainer juga. Ini rumahnya dia, ini desainnya dia semua nih. Oh iya ya. Ini main-mainannya dia nih. Mainan dia tuh mainan mahal semua loh. Nih, itu keren ya main-mainannya tuh. Nah, jadi rumahnya ini unik juga ya, Ki ya? Iya, ini hasil dari dia ngejob nih, bisa ini beli mainan terus nih dari setiap ngejob nih. Tahu kan bayaran Denny Darko kan, Anda sebagai produser atau episode berapa? Jadi setiap mahal loh Denny Darko ini bayarannya. Gue sampai shock loh. Karena dia bisa ngipnotis orang loh. Hati-hati ya.
Nah ini Pak Denny-nya udah muncul nih Pak Denny Darko nih. Ini mainannya keren ya. Nah, ini dia nih. Pak Denny apa duduk aja Pak? Pak Denny duduk aja sambil ngobrol dulu, ntar kita baru keliling. Oh, gimana Pak yang mau ditanyakan? Pak Denny ini kan Ada apa? pesulap. Ada yang hilang, jodohnya nggak ketemu. Tolong teman saya diramal dong Pak, jodohnya kapan? bisa kan udah Oke Pak, Bapak ini kan pesulap apa penghipnotis sih? Apapun yang penting datengin uang buat bikin rumah seperti ini. Oke, Pak Bapak ternyata Bapak desainer juga ya? Itu malah sebenarnya pekerjaan dan profesi lama dulu sebelum akhirnya terjerumus ke pesulap. lembah per-entertainmentan. Nah, Oh my god. jadilah pria panggilan. Tapi siapa sangka ya Pak Denny ini ternyata desainer ya? Nah, Desainer atau apa sih, arsitek atau ya desainer karena sih? jurusannya dulu pernah kuliah arsitektur 3 tahun. Terus pindah ke desain interior, S2-nya DKV. Nah, tapi basically karena ini semua desain ya belajarnya memang merancang dan memadupadankan bentuk dan warna sehingga enak dilihat seperti sekarang. Oke. Nah, kalau aku lihat kan rumahnya ini di tanah yang sangat kecil sekali ya Mas Darko ya. Ada tips-tips nggak sih gimana ngerancang rumah di lahan yang sempit? Oke. Sebenarnya semuanya sudah ada di YouTube channel The Project. Cari lagi dong gue. Tapi intinya gini, lahan kecil jangan jadi satu halangan untuk kita memiliki rumah yang nyaman. Yang pertama sebenarnya kesalahan semua orang adalah mendesain rumah dengan desain orang lain. Jadi kalau kayak pakai baju itu bajunya cuma S, M, sama L. Padahal baju yang bener kayak jas gitu, kebaya kan harus dipas. Kalau dipas pasti bagus. Jadi kita harus buat dulu namanya itu room programming. Jadi kayak kita kegiatannya apa, seringnya di mana, terus kegiatan aktivitas kita yang istilahnya menghabiskan waktu paling banyak dan space itu ada di mana. Nah setelah itu nanti persentasenya kita hitung, terus kemudian kita nanti akan tahu ruangan mana yang harus dioptimalkan. Kebanyakan kita beli rumah itu ya beli rumah desain orang yang di copy, jadi ngopinya udah ke berapa ratus. Akhirnya kita yang harus menyesuaikan sama Kayak standar ya. Ya. Dan tapi aku lihat tuh kayak rumahnya Mas Darko tuh tanahnya kecil banget. Tapi tuh kayaknya luas banget Mas Darko. Gimana sih itu kok bisa kecil tapi terkesan luas gitu? Gimana? Aku lanjutin lagi. Intinya adalah di sini kita harus bentar ya. Dek, adek, bentar. Enggak dikasih job lagi. Intinya itu adalah pemanfaatan ruang. Jadi ruangannya nggak boleh kebesaran juga kekecilan. Oke. Nah, tapi kalau pas kemudian lahannya yang kecil, kita bisa akali dengan penggunaan material-material yang berwarna, jangan warna gelap, tapi warnanya warna terang. Tapi kalaupun suka dengan yang warm seperti saya, kita akali dengan penggunaan cermin. Ya, memang akan sedikit lebih mahal dibandingkan kalau kita pasangin vinil dan sebagainya. Tapi cermin ini memberikan ilusi ruangannya itu jadi 2 kali lipat. Ya, ruangan ini luas ruangannya cuma 12 meter persegi, rasanya jadi kayak 20 meter karena memang ada cermin di sini. Jadi yang harus kita tipu tuh mata kita. Oh gitu, kayak ilmu sulap juga ya sebenarnya. Iya dong, kayak ilmu sulap. Awas agak maju dikit nanti nabrak mainan. Nah, mainannya mahal ya, Bu. Ini di sini pun saya ini gudang itu terbatas. Jadi storage-nya digunakan tempat-tempat seperti ini. Oh iya. Ya kan? Oke. Wih. Jadi storage ada di sini. Banyak. Dan benar-benar ini menyimpan dan benar-benar pilihan kita menggunakan built-in lemari yang memang sudah nyatu, jadi nggak bisa dipindah-pindahkan. Itu membuat kesan ini jadi rapi. Dan karena Pak Darko juga nih koleksi mainannya banyak ya? Iya, kalau ini kan mahal-mahal ya Mas ya? Karena nambah. Gue dulu tadi ngeliat ini mahal banget nih pasti. Ini kalau dibeli harganya 45 juta, tapi kebetulan di endorse jadi ya. Oh, ya ampun. Sama kayak dirimu kan keluar negeri kan sampai berulang-ulang gitu, emang duitnya nggak habis gitu. Ya, tapi kalau di endorse kan ya. Di endorse ya, cocok ya. Karena kita punya temen yang Cakep, seorang ya. entrepreneur jual mainan. Terus dia butuh jasa selebriti yang suka hobi yang sama, kita promoin, terus kita diberikan ini mainan-mainan. Ya beberapa ada yang diberi gratis, beberapa ada yang di ini murah. Nah itu Ahok. Oh ini Ahok? Iya Ahok. Kok nyempilnya Ahok di sini? Ahok tapi bentuknya kayak Lucky Look. Iya ya. Jadi ini bisa tips juga ya buat yang punya hobi gitu ya. Jadi banyak-banyak kabinet. Tapi Mas Darko ini juga kan perabotannya kalau aku lihat banyak ya. Tapi nggak kelihatan sempit juga. Nah itu tadi karena ya perabotannya karena tipis ya. Nah perabotannya terutama kayak seperti ini. Ini perabotan ini memberikan kesan light atau ringan karena terbuat dari rotan. Jadi nggak yang terus perabotan kayak
jati-jati yang kita beli dari Jepara, desain-desain yang tahun 80-an itu kan kelihatan berat. Nah, desain kekinian itu kakinya seperti di bawah ini. Tipis. Ya, nah ini desainnya mengadopsi desain yang pernah dibuat oleh Eames kalau dicari. Nah, itu salah satu launchernya. Ini juga impian saya waktu dulu. Ini juga kayaknya mahal ya kursi ini ya. Ini harganya 45 juta replika. Serius? Kalau aslinya harganya hampir 1 miliar. Iya, aku pernah liputan di Australia. Di Australia, rumahnya arsitek juga, itu kursinya mahal banget. Ini Eames dan Herman Miller. Jadi arsitek dan desainer kenamaan, udah meninggal orangnya, mendesain satu kursi yang benar-benar terkenal banget. Jadi ini replikanya aja 45. Ini replika made in China. 45 juta. Bener. Karena benar-benar dibuat dengan desain yang sama, cuman memang nggak dapat license. Oh, harus ada license. Harganya sampai 1 M, itu pun terakhir keluar dari mungkin sekitar tahun 90-an, orang pasti beli second. Kursi kayak gitu 1 miliar. Iya, kalau yang asli. Tuh ya, lihat tuh kursinya tuh. Rizky, langsung nyaman duduknya, nggak mau pergi-pergi makanya ini. Oh, bukan yang ini. Oh, yang ini coba. ini nih kursi. Ini kursi aslinya 1 miliar. Ini yang replika 45 juta, Rizky. Eames lounge chair. Tapi emang gue pernah liputan itu ya, ngelihat sofa 279 juta. Oh. Itu ada tulisannya diskon 95%. Gue pikir itu sebelum diskon. Ternyata sudah diskon. Nah, aslinya ya itu 2 M. Ternyata harganya mahal banget. Terus gue bilang, emang ada yang beli sofa ya sampai harga miliaran? Oh my god, ternyata ada ya. Jadi kayak misalkan si Kim Kardashian dan keluarga. Iya, benar juga ya, kalau udah kebanyakan duit ya. Bingung juga. Mbak Nia Bakri dan keluarga. Dan mungkin belinya seperti itu. Bener. Saya beli replikanya aja. Bener. Oh, cocok ya. Nah, terus kemudian penggunaan ini tadi rak yang memang nempel sama dinding, jangan terus kayak begini diisi lemari seperti itu. Oh, langsung bulky ya. Sama. Material ini juga dinding, aku lihat ada yang beda ya. Yes, ini aku buat bare. Padahal aslinya sebenarnya ini dinding biasa. Cuman pakai bata tempel yang lebarnya itu. Nama itu apa sih Mas, ini bata ini? Bata tempel. Cari aja bata tempel. Jadi biasanya ini bata asli ya. Kalau kan kita sekarang tuh nyarinya di Bali, tapi kalau misalkan di Jakarta juga itu dijual kok per meter kalau nggak salah sekitar 80.000. Tapi sekarang tuh banyak wallpaper juga loh yang kayak gini. Ya kayak di tempatnya Deddy. Iya, gue baru ngomong. Jadi ya, di studionya podcastnya Deddy itu ternyata wallpaper. Ya. Kalau kegunaannya memang nggak untuk tinggal, untuk tampilan aja, it's okay. Wallpaper itu bagus. Nah, berikutnya lagi ya vinil itu tadi. Nah, sama kayak ini bukan kayu yang lantai ini. Oh iya, Pak? Ini pakai vinil saya. Oh, vinil. Vinil itu sebenarnya bedanya adalah, vinil sama parket? Nah, kalau parket itu real wood. Kalau ini bukan wood. Jadi ini sebenarnya itu adalah karet yang dipres, terus kemudian dikasih finishing seperti kayu. Jadi rasanya memang rasa kayak permukaan karet. Perawatannya lebih mudah, lebih murah. Oke. Karena memang di sini saya mengutamakan kepraktisan. Kayak ini bukan kayu. Dia pakai semacam apa ya, kalau dibilang takon itu tuh kalau yang mahalnya plywood, tapi ini sebenarnya adalah tiruan. Jadi kayak ini di printing. Iya. Sebenarnya kalau arsitek yang idealis, desainer interior yang idealis ini nggak boleh. Nggak mau. Tapi kalau buat ini contoh kan, jadi rumah yang looknya tetap kayak hotel, tapi terjangkau, nggak ada salahnya, nggak ada yang haram, silahkan. Benar. Ya, terus penggunaan kayak misalkan ini tirai. Nah, tirai kita pakai ini menutup seluruh ruangan, jadi kayak di hotel kan. Iya. Biasanya orang kan tirainya gitu terus dilepet dikasih poni, nanti kayak di Sumatera. Kayak dikasih poni. Ya. Oh iya benar-benar. Jadi kayak yang biasa mama pilih gitu ya. Jadi kayak gendut. Ya. Aduh, kalau malah itu, jadi banyak debu, tau nggak? Kalau 30 tahun yang lalu it's okay. Sekarang zamannya milenial ini yang keren ya seperti ini. Tapi kalau yang kayak ini kayaknya mahal ya, karena ini tebel, karena bisa menghalau sinar matahari. Saya pernah baca yang kayak gitu lebih mahal. Ini karena ada blackout-nya. Itu dah. Karena teksturnya ini baru akan kebentuk kalau kita jatuhin downlight di sini. Kalau enggak ya jadinya mati. Biasa. Nah, jangan sampai juga rumah ini tempat kita nyaman, hobi selalu harus ada. Dan yang paling penting ya bagaimana desain itu ditentukan dengan kebutuhan kita. Jangan kita niru orang terus dari majalah atau dari Google ceplokin. Malah nggak cocok ya. Oke, tips-tips dari saya semoga bermanfaat dan jangan sampai keterbatasan menghindari kreasi kita. Oke, thank you. Ternyata ya ilmunya sangat banyak ya dari Mas Darko. Ini selain bisa hipnotis orang ya. Siap. Jadi kita nih bikin hipnotis ya. Hipnotis rumah.
Oh, bisa tuh. Bisa dong. Bisa ya. Modalnya Bisa. berapa tapi ya budgetnya ya? Bisa nggak yang murah ya? Bisa karena Gue sih tertarik yang tiny house loh. Jadi tiny house itu kan orang-orang tuh banyak yang punya rumah kecil emang kan. Tapi dia nggak tahu caranya gimana bikin. Kalau di luar negeri kan ada yang tiny house. Nah, jadi sebenarnya kita kalau mau kita bikin program itu tiny house with small budget. house therapy. House therapy itu gimana? Jadi biarkan rumah yang menghipnotis kita agar saat kita pulang kita bisa berangkat dengan kondisi yang sudah di-charge. Nah itu oke juga Ya, sih. kita gunakan kayak itu aromaterapi, ya kan? Nah, produk dari yang oil living. Oh ada jualan pasti ya? Iya, Jualan ya? silakan jadi downline istri saya. Oke, ini Mbak Vina nih. Ini yang jualan. Nah ini jualan beras nih. Beras. Jualan Itu jualan kita. beras juga loh. Pesan ke saya dia Ini sama jualan aja. lele. Montres bol, montres bol. Oh my Itu god. jualan tetep. semua anak Dewi. Thank you ya Mas Darko. Sama-sama. Nah itu tadi guys tips-tips dari Rizky Breeze Entertainment bagaimana menjadi YouTuber pemula, juga tips-tips mendesain rumah dari Mas Denny Darko. Wah semoga bisa menginspirasi buat kita semua ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di Creative with A&M. Nanti kita akan kedatangan tamu atau inspirasi dari siapa lagi ya. Tunggu ya di video-video kita. Oke, Creative People, sampai jumpa ya di lain kesempatan. Bye-bye.